Halo Jesiers, di episode kali ini kita masih membahas nabi-nabi yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Israel. Kali ini kita akan bahas Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi perjanjian lama yang berkarya sebelum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Dalam Alkitab, namanya disebut sebanyak 134 kali dalam 5 kitab dan pertama kali muncul dalam 2 Tawarik 35 ayat 25. Nabi Yeremia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Latar belakang. Yeremia dalam bahasa Ibrani disebut Yirmiyahu, yang berarti Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia. Yeremia adalah anak Imam Hilkiah dari Anatot. Ia lahir sekitar tahun 645 sebelum Masehi. Yeremia lahir dan dibesarkan di Anatot yang menjadi desa para imam yang berjarak 6 km di timur laut dari Yerusalem. Yeremia diduga adalah keturunan Abiatar, imam Raja Daud yang dipecat oleh Raja Salomo dari jabatan imamnya di Yerusalem dan diasingkan ke tanah miliknya di kota Anatot. 1 Raja-Raja 2 ayat 26-27. Menjadi nabi di usia muda. Proses panggilan Yeremia untuk menjadi nabi dimulai pada tahun 627 sebelum Masehi atau memasuki masa 13 tahun pemerintahan Raja Yosia atas Yehuda. Menurut keterangan Alkitab, Yeremia dipanggil sebagai nabi ketika ia masih muda dan belum pandai bicara. Yeremia 1 ayat 6. Dalam ayat tersebut, kata muda dalam bahasa Ibrani ditulis na'ar, yang memiliki arti ganda, yaitu periode masa anak-anak, Kejadian 2 ayat 6, atau masa belia, 1 Samuel 30 ayat 17. Jika umumnya seorang nabi dipanggil saat berusia antara 20-30 tahun ke atas, namun menurut analisa dapat diketahui bahwa Yeremia dipanggil sebelum genap berusia 20 tahun. Lokasi pelayanan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang melayani di daerah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Ketika Israel pecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Yeremia fokus melayani di daerah selatan. Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi selama 40 tahun dalam masa pemerintahan 5 Raja Yehuda, yaitu pada masa Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Ajaran pelayanan Yeremia. Yeremia menentang 2 kejahatan pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ia menentang nubuat para nabi-nabi palsu. Yeremia juga peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Yeremia merupakan salah satu nabi yang tidak hanya menyampaikan nubuat atas orang-orang Yehuda, tetapi ia juga mengalami apa yang ia sampaikan. Selain itu, inti pengajaran Yeremia menekankan bahwa Allah adalah pencipta dan Tuhan yang berdaulat, yang memerintah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Yeremia 27 ayat 5, 23 ayat 23, 5 ayat 22 dan 24, dan 10 ayat 12. Melawan nabi-nabi palsu dan imam-imam yang mencari untung. Pengertian Yeremia akan panggilannya yang kuat sebagai nabi menimbulkan permusuhan dengan para nabi palsu dan imam-imam. Yeremia tidak kompromi terhadap nabi-nabi palsu dan imam-imam yang berusaha menggeruk keuntungan dari jabatan mereka dan ramalan manis mereka yang berkata bahwa Yerusalem tidak akan jatuh ke tangan orang Babel. Yeremia 6 ayat 13, 18 ayat 18. Yeremia berupaya keras menentang nubuatan para nabi palsu dan berusaha menyadarkan umat Yehuda. Dalam Yeremia 23, Yeremia menubuatkan celaka dan hukuman atas para pemimpin rohani Yehuda, para imam dan nabi palsu, yang demi kepentingan pribadi telah memperkaya diri tanpa memperhatikan sama sekali keadaan bangsanya. Nabi yang menangis. Yeremia memiliki pergumulan-pergumulan berat semasa hidupnya. Mulai dari sejak pemilihannya sebagai nabi yang dirasanya masih sangat muda, sampai kepada akhir dari pelayanannya. Ia merupakan sosok pribadi yang penyabar dan memiliki jiwa patriot bagi bangsanya Yehuda. Kehidupan pribadinya tidak lepas dari doa-doanya kepada Tuhan yang penuh dengan tangisan. Yeremia 9 ayat 1 dan Yeremia 13 ayat 17. Ia terus mengungkapkan kepedihannya atas umat Allah yang memberontak serta penolakan mereka untuk bertobat. Kehadiran nabi-nabi palsu di zamannya telah memaksanya untuk bersandar kepada Tuhan bukan kepada pengertiannya sendiri. Saksi mata kehancuran Yerusalem. Yeremia adalah salah satu nabi yang masa pelayanannya cukup panjang. Dia hidup di zaman 5 Raja Yehuda dan menyaksikan sendiri kota Yerusalem jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar pada tahun 589 sebelum Masehi. Yeremia juga menyaksikan sebanyak 3 kali orang-orang Yahudi diangkut dan dibuang ke Babel.
Pembuangan ke Babel terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi, 587 sebelum Masehi, dan 583 sebelum Masehi. Resiko menjadi nabi. Penyampaian pesan Tuhan dan nubuatan yang disampaikan Yeremia kepada umat Yehuda cukup mengancam keselamatannya. Kerasnya nubuatan yang disampaikan Yeremia membuatnya hampir dibunuh. Yeremia 26. Ia juga pernah dimasukkan ke dalam sumur agar mati kelaparan. Yeremia 38. Selain itu, di tengah ancaman militer Babel, Yeremia berdiri bukannya memotivasi umat untuk membela bangsanya, namun ia malah menyatakan kekalahan total bangsanya. Para pemimpin militer menuduh Yeremia memadamkan semangat juang bangsanya dan menuduhnya subversif sehingga ia harus mendekam dalam penjara. Yeremia 37 ayat 15. Walau demikian, Yeremia tetap hidup. Penulis kitab Yeremia dalam Perjanjian Lama. Nabi Yeremia merupakan penulis kitab Yeremia dalam Alkitab. Kitab Yeremia digolongkan pada kitab-kitab nabi besar bersama kitab Yesaya, Yehezkiel, dan Daniel. Disebut demikian karena disebabkan oleh tebalnya kitab serta luasnya jangkauan nubuatan mereka. Kitab Yeremia memuat masa datangnya firman Tuhan kepada Nabi Yeremia sejak tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia 627 sebelum Masehi sampai pembuangan ke Babel 586 sebelum Masehi. Naskah tulisan yang sekarang menjadi kitab Yeremia sudah lengkap pada abad ke-6 sebelum Masehi dan tidak diubah-ubah lagi. Ini didukung oleh sejumlah saksi yang hidup pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Kematian Nabi Yeremia. Masa terakhir hidup Yeremia sebagai nabi penuh pergumulan, ia tinggal di Mesir dan menubuatkan mengenai kekalahan Mesir atas Nebukadnezar dan menemplak ibadah orang Yahudi yang tinggal di Mesir yang dirasuki penyembahan berhala. Yeremia 44 ayat 1. Tentang peristiwa-peristiwa berikutnya dalam hidupnya atau bagaimana ia meninggal tidaklah diketahui. Namun kuat dugaan bahwa Nabi Yeremia menghembuskan nafas terakhirnya di Mesir. Menurut Hieronymus, seorang imam dan teolog yang lahir tahun 347, dan Tertullinus, seorang penulis dan pemimpin gereja abad kedua, meyakini bahwa Yeremia dirajam di Mesir oleh orang-orang Yahudi. Pandangan Islam mengenai Nabi Yeremia. Sebagaimana banyak nabi-nabi Israel yang dicatat dalam Alkitab Ibrani, Yeremia dianggap sebagai nabi Islam oleh banyak orang Muslim. Yeremia dalam bahasa Arab disebut Aramia. Namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, tetapi tafsiran dan sastra Islam banyak menceritakan mengenai kisah hidup Yeremia dan tradisi yang berasal darinya. Ada sastra Islam yang mencatat kehancuran Yerusalem yang paralel dengan kisah yang dicatat dalam kitab Yeremia. Nah, itulah fakta menarik mengenai Nabi Yeremia. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.